Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari banyaknya nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, muncul anggapan bahwa 4 nabi di antaranya masih hidup sampai sekarang. Bahkan 3 nabi di antaranya termasuk dalam 25 nabi dan rasul yang wajib diimani umat Islam. Adapun nabi-nabi tersebut yang diduga masih hidup adalah Nabi Idris alaihissalam, Nabi Ilyas alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi Khidir alaihissalam. Ada yang menyebutkan mereka berada di dunia, ada juga yang kini dipercayai bahwa mereka hidup di surga. Menurut Mahmud Asy-Syahrawi dalam buku Khidir alaihissalam, nabi-nabi tersebut diduga masih hidup atas izin Allah Subhanahu wa taala. Apa alasan munculnya anggapan tersebut bahwa nabi itu diyakini masih hidup di dunia maupun di surga? Oleh karena itu, tuan-tuan sekalian, inilah kisah lengkap tentang nabi yang dipercayai masih hidup sampai sekarang. Nabi Idris alaihissalam adalah seorang nabi yang berada dalam daftar urutan kedua setelah Nabi Adam alaihissalam. Dikatakan bahwa Nabi Idris alaihissalam memiliki jarak 6 keturunan dari Nabi Adam alaihissalam. Di dalam Al-Quran, kisah Nabi Idris disebut sebanyak 2 kali. Meskipun Al-Quran tidak menyebutkannya secara detail mengenai kisahnya, namun dapat diterangkan melalui Al-Hadis maupun keterangan para ulama. Ibnu Ishaq mengatakan bahwa Nabi Idris alaihissalam adalah orang pertama yang mengenal tulis menulis menggunakan alat tulis, memakai pakaian dan memakainya, mengerti masalah ilmu pengobatan, dan orang pertama kali meneliti perbintangan serta menetapkan berat dan ukuran. Sebagai tertulis dalam sebuah riwayat, tuan-tuan sekalian, Nabi Daud adalah seorang pembuat perisai, Adam adalah orang petani, Nuh adalah orang tukang kayu, Idris alaihissalam adalah orang penjahit, dan Nabi Musa alaihissalam adalah seorang pengembala. Riwayat lain mengatakan bahwa Nabi Idris alaihissalam dijuluki sebagai Asas al-Asad, yang berarti singa dari segala singa. Sosoknya yang taat, yang gemar puasa dan belajar, Nabi Idris alaihissalam adalah seorang nabi yang pertama kali diberikan tugas untuk menyampaikan risalah kepada kaumnya dan diberikan hak kenabian oleh Allah Subhanahu wa taala setelah Nabi Adam alaihissalam. Sekelompok ulama berpendapat bahwa Nabi Idris masih hidup dan belum mati. Diriwayatkan Nabi Idris alaihissalam telah naik ke langit pada hari Isnin. Peristiwa naiknya Nabi Idris alaihissalam ke langit ini telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, yang artinya, dan ceritakanlah hai Muhammad kepada mereka kisah Idris tersebut di dalam Al-Qur'an. Sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan dan seorang nabi, dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi. Al-Qur'an surat Maryam ayat 56 sampai dengan 57. Nama Nabi Idris alaihissalam yang sebenarnya adalah Akhnuk. Sebab beliau dinamakan Idris karena beliau banyak membaca, mempelajari atau tadarus kitab Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari Nabi Idris menjahit gamis atau baju kemeja. Setiap kali beliau memasukkan jarum untuk menjahit pakaiannya, beliau mengucapkan tasbih. Jika pekerjaannya sudah selesai, kemudian pakaian itu diserahkan kepada orang yang menempahnya dengan tanpa meminta upah. Walaupun demikian, tuan-tuan sekalian, Nabi Idris masih sanggup beribadah dengan amalan yang sukar untuk digambarkan, sehingga malaikat maut sangat rindu berjumpa dengan beliau. Kemudian malaikat maut memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diizinkan untuk pergi menemui Nabi Idris alaihissalam. Maka Allah pun mengizinkannya, dan malaikat Israel pun bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Singkat cerita, tuan-tuan sekalian, setelah 4 hari bersama Nabi Idris, suatu ketika Nabi Idris bertanya kepada malaikat maut, "Wahai Tuan, bolehkah saya tahu siapakah Tuan yang sebenarnya?" Maka Israel menjawab, "Saya adalah malaikat maut, ya Idris." "Jadi Tuankah yang bertugas mencabut nyawa makhluk?" "Benar, ya Iblis." "Sedangkan Tuan bersama saya selama 4 hari, adakah Tuan juga akan mencabut nyawa-nyawa makhluk yang lain?" "Wahai Idris, selama 4 hari ini banyak sekali nyawa yang telah saya cabut. Roh makhluk-makhluk itu bagaikan hidangan di hadapanku. Aku ambil mereka bagaikan seorang yang sedang menyuap-nyuap makanan." "Lantas, wahai malaikat, apakah tujuan Tuan datang?
apakah Tuhan ziarah untuk mencabut nyawaku? Saya datang untuk menziarahimu, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengizinkan niatku itu, wahai Idris. Kalau begitu, wahai malaikat maut, kabulkanlah satu permintaanku kepadamu, yaitu agar Tuhan mencabut nyawaku. Kemudian Tuhan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah menghidupkan saya kembali, supaya aku dapat menyembah Allah setelah aku merasakan dahsyatnya sakaratul maut itu. Malaikat maut pun menjawab, sesungguhnya saya tidak mencabut nyawa seseorang, wahai Idris, melainkan hanya dengan keizinan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukan kepada malaikat maut agar ia mencabut nyawa Idris alaihissalam. Maka cabutlah nyawa Idris saat itu juga. Maka Nabi Idris pun merasakan kematian ketika itu. Di waktu malaikat maut melihat kematian Nabi Idris itu, maka menangislah ia. Dengan perasaan hibah dan sedih ia memohon kepada Allah supaya Allah menghidupkan kembali sahabatnya itu. Maka Allah pun mengabulkan permohonannya, dan Nabi Idris pun dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali. Kemudian malaikat maut memeluk Nabi Idris dan ia bertanya, wahai saudaraku, bagaimanakah Tuhan merasakan kesakitan maut itu? Maka Nabi Idris menjawab, bila seekor binatang dilapah kulitnya ketika ia masih hidup, maka sakitnya maut itu 1000 kali lipat lebih sakit daripadanya. Padahal kelembutan yang saya lakukan terhadap Tuhan ketika saya mencabut nyawa Tuhan, belum pernah saya lakukan terhadap siapapun sebelum Tuhan. Wahai malaikat maut, saya mempunyai permintaan lagi kepada Tuhan, yaitu saya sungguh-sungguh berhasrat melihat neraka, supaya saya dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih banyak lagi. Wahai Idris alaihissalam, saya tidak dapat pergi ke neraka jika tanpa izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukan kepada malaikat maut agar ia membawa Nabi Idris alaihissalam ke neraka. Maka pergilah mereka berdua ke neraka. Di neraka itu Nabi Idris alaihissalam dapat melihat semua yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyaksikan musuh-musuhnya, seperti rantai-rantai yang panas, ular yang berbisa, api yang membara, timah yang mendidih, air panas yang mendidih, dan lain-lainnya. Setelah merasa puas melihat keadaan neraka itu, maka mereka pun pulang. Kemudian Nabi Idris alaihissalam berkata kepada malaikat maut, wahai malaikat maut, saya mempunyai hajat yang lain, yaitu agar Tuhan dapat menolong saya membawa masuk ke dalam surga, sehingga saya dapat melihat apa-apa yang telah disediakan oleh Allah bagi kekasih-kekasihnya. Setelah itu saya pun dapat meningkatkan lagi ibadah saya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tidak dapat membawa Tuhan ke dalam surga tanpa perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, jawab malaikat maut. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memerintahkan kepada malaikat maut supaya ia membawa Nabi Idris alaihissalam ke dalam surga. Kemudian pergilah mereka berdua, sehingga mereka sampai di pintu surga dan mereka berhenti di pintu tersebut. Dari situ Nabi Idris dapat melihat pemandangan di dalam surga. Nabi Idris dapat melihat segala macam kenikmatan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk para wali-walinya, berupa buah-buahan, pokok-pokok yang indah, dan sungai-sungai yang mengalir, dan lain-lainnya. Maka kemudian Nabi Idris berkata, wahai saudaraku malaikat maut, saya telah merasakan pahit maut, dan saya telah melihat dahsyatnya api neraka. Maka maukah Tuhan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untukku, agar Allah mengizinkan aku memasuki surga untuk dapat meminum airnya, untuk menghilangkan kesakitan mati dan dahsyatnya api neraka, kata Nabi Idris alaihissalam. Maka malaikat maut pun memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah memberikan izin kepadanya untuk memasuki surga, dan kemudian harus keluar lagi. Nabi Idris alaihissalam pun masuk ke dalam surga. Beliau meletakkan sepatunya di salah satu pohon surga. Lalu ia keluar kembali dari surga. Setelah beliau berada di luar, Nabi Idris berkata kepada malaikat maut, wahai malaikat maut, aku telah meninggalkan sepatuku di dalam surga. Maka malaikat maut pun berkata, masuklah kamu ke dalam surga dan ambil sepatu Tuhan. Maka masuklah Nabi Idris alaihissalam ke dalam surga, namun beliau tidak keluar lagi, sehingga malaikat maut memanggilnya, ya Idris, keluarlah. Tidak, wahai malaikat maut,
Karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman yang bermaksud setiap yang berjiwa akan merasakan kematian, sedangkan saya telah merasakan kematian. Dan Allah berfirman yang bermaksud, dan tidak ada seorang pun daripadamu melainkan mendatangkan api neraka, dan saya pun telah mendatangi neraka itu. Dan firman Allah lagi yang bermaksud, dan mereka sekali-kali tidak akan dikeluarkan daripadanya, yaitu surga, dan saya pun sudah di dalamnya. Tuan-tuan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun menurunkan wahyu kepada malaikat maut itu, biarkan dia, karena aku telah menetapkan azali bahwa ia akan ditempatkan tinggal di surga. Nabi Idris diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit dalam keadaan masih hidup. Namun di sisi lain ada pula yang beranggapan bahwa Nabi Idris telah meninggal dunia sebagaimana nabi-nabi yang lain pada umumnya. Namun satu hal yang pasti kita ketahui tuan-tuan sekalian, bahwa nabi-nabi Allah itu wajib kita imani. Nabi Ilyas alaihissalam adalah nabi yang terkenal gigih dalam berdakwah. Ia diutus untuk kaum Bani Israel yang menyembah berhala. Kerasulannya dikisahkan dalam Al-Quran surah As-Saraf ayat 123 sampai dengan 126. Dan hamba kami, Ilyas termasuk orang yang kami muliakan dengan kenabian dan kerasulan. Kami mengutusnya kepada kaum Bani Israel dan dikatakan kepada mereka, bertakwalah kepada Allah semata dan janganlah kalian menyekutukannya. Mengapa kalian menyembah berhala yang tidak dapat mendatangkan manfaat atau mudarat, dan enggan menyembah yang maha pencipta, yang memiliki sifat yang terbaik dan sempurna. Dialah yang menciptakan kalian dan nenek moyang kalian. Nabi Ilyas alaihissalam menjadi nabi yang diyakini masih hidup hingga kini. Hal ini didasarkan dari kisah Nabi Ilyas bertemu dengan malaikat maut. Pada suatu hari ketika Nabi Ilyas alaihissalam sedang berehat, maka datanglah malaikat maut kepadanya. Hai Ilyas, penuhilah panggilan Allah. Kini saatnya nyawamu akan kucabut, maka bersiap-siaplah, kata malaikat maut. Mendengar berita itu, Nabi Ilyas alaihissalam menjadi sedih dan menangis. Maka malaikat maut berkata, mengapa engkau bersedih wahai Nabi Allah? Apakah engkau bersedih karena meninggalkan dunia dan takut kematian? Kemudian Nabi Ilyas menjawab, tidak ada satupun yang aku sesali, kecuali aku rasa menyesal karena tidak dapat lagi berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, sementara yang masih hidup dapat terus berzikir memuji Allah Subhanahu wa taala. Jawab Nabi Ilyas alaihissalam. Lantas Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu kepada malaikat maut agar menunda mencabut nyawa baginda, dan diberi kesempatan kepada Nabi Ilyas alaihissalam untuk berzikir sesuai dengan permintaannya. Nabi Ilyas alaihissalam ingin terus hidup semata-mata, ingin berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka berzikirlah Nabi Ilyas alaihissalam sepanjang hidupnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, biarkanlah Nabi Ilyas hidup di taman untuk berbisik dan mengadu serta berzikir kepadaku sampai hari akhir nanti atau hari kiamat. Mendengar firman Allah tersebut, maka malaikat maut tidak dapat lagi mencabut nyawa Nabi Ilyas alaihissalam. Maka selama-lamanya Nabi Ilyas alaihissalam tidak mati kecuali hari kiamat. Maka dibuatlah Nabi Ilyas alaihissalam tetap hidup abadi hingga hari kiamat. Nyawanya tidak dicabut, namun dirinya dijadikan gaib oleh Allah Subhanahu wa taala agar tidak dapat dilihat, didengar dan diketahui wujudnya oleh orang yang masih hidup di dunia. Nabi Khidir alaihissalam merupakan salah satu nabi yang diimani dalam agama Islam. Ada banyak kisah Nabi Khidir yang sangat baik untuk dipelajari. Namun yang paling menarik adalah tentang masa kehidupannya yang diyakini masih berlangsung bahkan hingga detik ini. Nabi Khidir merupakan salah satu utusan Allah Subhanahu wa taala yang hingga kini keberadaannya masih menjadi misteri. Banyak muslim yang mempercayai bahwa Nabi Khidir masih hidup sampai sekarang. Hal ini berdasarkan dari pendapat bahwa Nabi Khidir memperoleh amanat dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengajarkan ilmu hikmah kepada para wali Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Ahmad
juga dikatakan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, ada seorang anak dari Sam bin Nuh alaihissalam telah meminumkan air kehidupan, lalu ia bisa hidup dengan lama. Maka pergilah Raja Zulkarnain dengan Nabi Khidir untuk meminum air kehidupan tersebut. Hanya saja yang berhasil meminum air tersebut adalah Nabi Khidir, dan Raja Zulkarnain tidak berhasil. Nabi Khidir merupakan hamba Allah yang saleh, tuan-tuan sekalian. Dalam surat Al-Kahfi, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa Nabi Khidir merupakan kawan sekaligus guru bagi Nabi Musa alaihissalam. Banyak ulama yang meyakini bahwa Nabi Khidir masih hidup dengan jasadnya. Ia akan meninggal sebagai manusia kelak saat akhir zaman. Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari juga menyanggah pendapat orang-orang yang menganggap bahwa Nabi Khidir telah wafat. Namun beliau mengungkapkan bahwa Nabi Khidir masih hidup sebagai manusia yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun sebagai ulama justru berpendapat bahwa Nabi Khidir telah meninggal. Pendapat ini mengacu pada firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, "Kami tidak menjadikan seorang pun sebelum engkau, hai Nabi, hidup kekal dan abadi." Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat 34. Kisah Nabi Khidir yang masih hidup hingga saat ini adalah suatu misteri yang tidak dapat diprediksi oleh manusia biasa. Kita hanya perlu meyakini bahwa Nabi Khidir alaihissalam adalah utusan Allah Subhanahu wa taala yang membawa tugas tersendiri sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Isa merupakan utusan Allah Subhanahu wa taala untuk kaum Bani Israel yang mendapatkan gelar Ulul Azmi. Gelar Ulul Azmi diberikan kepada para rasul yang memiliki ketabahan luar biasa dalam menjalankan dakwahnya. Allah Subhanahu wa taala memberikan mukjizat luar biasa kepada Nabi Isa alaihissalam. Atas izin Allah Subhanahu wa taala, Nabi Isa mampu menyembuh orang buta, menghidupkan orang mati, menyembuhkan penyakit kusta, dan membuat burung dari tanah liat. Meski memiliki kemampuan luar biasa, Islam secara tegas tidak menjadikan Nabi Isa sebagai anak Tuhan, apalagi Tuhan. Dalam ajaran Islam, Isa alaihissalam adalah seorang hamba Allah, putra dari Maryam. Nabi Isa alaihissalam hingga kini diyakini masih hidup, sebab ketika orang-orang kafir Bani Israel berniat membunuh Nabi Isa alaihissalam, Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Isa dengan mengangkat ke langit. Kemudian Allah menjadikan orang yang mirip dengan Nabi Isa. Orang itu adalah orang yang membocorkan keberadaan Nabi Isa ketika sedang diburu oleh orang kafir. Orang-orang kafir pun terkecoh. Sosok yang mirip dengan Nabi Isa alaihissalam ditangkap, dibunuh dan disalib. Mereka mengira orang yang ditangkap hingga disalib itu adalah Nabi Isa alaihissalam yang sebenarnya, padahal bukan. Sementara itu Nabi Isa alaihissalam diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit, baik badan maupun rohnya dalam keadaan tidak mati. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, ingatlah ketika Allah berfirman, "Wahai Isa, aku mengambilmu dan mengangkatmu kepada aku, serta menyucikan dirimu dari orang-orang kafir, dan menjadikan orang-orang mengikutimu di atas orang-orang yang kafir hingga hari kiamat. Kemudian kepadaku engkau kembali, lalu aku berikan keputusan tentang apa yang kamu perselisihkan." Al-Quran Surat Ali Imran ayat 55. Menjelang hari kiamat, tuan-tuan sekalian, atau biasa disebut dengan akhir zaman, Nabi Isa alaihissalam akan turun ke bumi. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan sungguh dia Isa itu benar-benar menjadi pertanda dan akan datang pada hari kiamat. Karena itu janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat itu, dan ikutilah aku. Inilah jalan yang lurus. Al-Quran Surah Az-Zukhruf ayat 61. Tuan-tuan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah 4 nabi yang diyakini masih hidup sampai sekarang. Sungguh kuasa Allah meliputi segala sesuatu. Perkara mudah baginya untuk mematikan, menghidupkan dan menjaga kehidupan para makhluknya hingga kekal sampai hari akhir nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.